cabut. Terus saya tanam di sini. Ini sudah saya tanam 2,5 bulan. Oh, ini udah pernah berbunga, Pak? Ini buah. Oh, udah pernah jadi buah. Bekas tandannya. Pernah buah. Dan ini 2,5 bulan ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus ini. Ini salah satu indikatornya dari jumlah pupus. Oh, semakin subur dia semakin banyak. Ini petani. Iya. Ini tanah ini bukan tanah subur, tanah paling Ini tidak subur. Iya, pada seberapa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani gundul. Hari ini kita berada di kediamannya Bapak Yatno. Kita masih berada di Lampung. Ini kita lagi di rumahnya guys. Ini kita berada di halaman belakangnya kebunnya. Dia terbuka. Mengingat itu punya orang. Nggak bisa berbuat banyak. Itu yang paling rambutan. Sudah pernah berbuah nih, saya cabut dari kebun juga nih. Bekas tandannya. Oke. Oh, ini dari kebun juga, Pak? Udah pernah berbuah? Udah pernah buah. Ini bekas sisa-sisa tandannya. Ini usia berapa ini, Pak? Ini dari pembibitan ini karena baru. Ini yang paling anyar loh, Mas. Ini Oktober Oh, medangannya 2019 saya nyemainya. nyemai. Nyemai. Pas Iya. 2 tahun sekarang berarti. 2 tahun sekarang pas dari semai, dari Iya. bijinya. Dari semai. Ini bibit ada macam-macam bibit ini. Ini berarti semaian dari Biji. biji semua. kurma yang kita beli. Iya, saya beli khusus karena milih jenis. Oh, Dari ini jenis apa aja ini, Pak? Ini saya kasih kode BR di Barhi. Oh, itu barhi. Ini rombongan Ajwa. Ajwa. Wah, Tuh ini- KL. Ini KL1, itu juga Iya. KL1. Ini ada Fengwan, Fengwan itu dari mana? Thailand, asli Oh, dari varietas Thailand. Ini Sukari. Ini rombongan ini Desi dari India. Oh, ada dari Namanya India Desi. juga. Terus yang ini Kalas. Oh, Saya kasih kode KLS. dari Kalas. yang ada di kebun yang sudah berbunga duluan jenis apa, Pak? Yang udah banyak Saya di berbunga. kebun itu nanam 11 jenis. Alhamdulillah yang 9 itu sudah ada yang berbunga dan berbuah dari 11 jenis. Oh, oke. Jadi hampir rata semuanya udah berbunga Iya, ya. mayoritas. Oh. Memang saya ingin menguji dengan berbagai jenis di sini. Pak Yatno, salam kenal Pak. Saya petani gundul, nanti bisa di Oke. subscribe channel saya. Salam kenal Nanti- juga dari petani kurma Tulang Bawang, Cahaya Kurma. Ya guys, kalau kalian sudah seneng nanam kurma pasti kenal. Ini beliau Pak Yatno dan ini Pak Didi. Ini sekarang kita berada di mana Pak Didi? Di Daerahnya apa namanya? Daerah Bawang Tirtomulyo. Daerah Buang Tirtomulyo, Bawang Tirtomulyo, Kecamatan Banjarbaru. Tulang bawang. Tulang Bawang ya. Tulang Masih Bawang. Kabupaten Tulang Bawang ya. Kalau di komunitas kurma, insya Allah pada kenal dengan Oke. Cahaya kurma. Wah, kalau kalian petani kurma pasti udah tahu lah beliau ini sepak terjangnya seperti apa ini. Ini kita hari ini mau belajar tentang kurma, jenis-jenis kurma, terus ya budidaya kurma, apa yang sudah beliau risetkan. Kita pengen belajar lah ngangsu kawruh ini sama Pak Yatno dan Mas Didi. Kita habis ini langsung meluncur ke kebun Oke. Oke Pak. untuk melihat kondisi kebunnya. Lewat bisa ngeliat buahnya. Oh, 2 bulan yang lalu di sini ada buahnya? Ada di ladang banyak. Ada berapa jenis? Oh. Kemarin Pak dicicip di masjid bareng-bareng. Oke. Sama ini tempat Pak Didi Ajwa. Sekarang yang berbunga ada di sini. Kalau penanaman yang sudah ada di kebun itu berapa banyak tuh Pak yang betina sama yang jantan? Ini kan kita kan nanamnya kan random ya. Iya. Oh. Terima kasih sudah terima kami
hampir 30% ya. 30% ya. Yang di rumah itu kita tanam di Karena emang belum lahan umur, masih itu bayi. 30 batang itu kita sudah berbuah 10 batang umur setahun setengah. Dari Umur tanam. setahun setengah. Dari kita grounding. Iya. Tapi Tanam. kalau dari semai sekitar 2 tahun setengah. Oh, oke. Jadi di Semayan setengah Satu tahun ya? Satu tahun? Satu tahun. Satu tahun di Semayan Baru itu. kita tanam. Oke. Setelah kita tanam umur 1 tahun hingga 1 tahun setengah itu berbuah sekitar 10%. Dari berapa banyak total populasi dari itu, Pak? 30 batang kita tanam di tanah itu kita ada 10 batang itu 4 jenis yang berbuah. Hmm. Dari 4 jenis itu 9 batang betina, 1 batang jantan. Jadi Iya. sekitar Berarti 80-90%. ini kita nanamnya acak ya? Maksudnya dari Nah, biji yang tidak kita pilih, iya. tidak kita sortir ya apa adanya. Ya, Ya, itu berarti cukup bagus lah untuk persentase ini ya. Ya. Kan untuk Nah, polennya dari si jantan, si betinanya untuk produksi buahnya kan, Pak? iya, betul. Itu dari 10 pohon yang apa? Itu udah jadi berapa banyak itu, Pak? Yang jadi Jadi buah. Iya. Karena kita kan masih awal ini ya. heeh. Jadi kebetulan kemarin kesulitan polen jantan, jadi sebagian jadi, sebagian tidak jadi. Oh, Terus yang jadi oke. pun hanya beberapa batang saja, ya kan? Dan itu pun belum taraf produksi lah ya. Jadi kita hanya sebatas penjajakan aja lah. Iya, masih ini ya tahap riset ya. Ini belum fase produksi. iya, ini masih kreatif ya. ya ibaratnya masih 2 tahun itu sebuah pencapaian yang luar biasa ini, Ya. Pak. Lumayan lah, Iya. penyemangat nah intinya. Oke, nanti kita lanjutnya lihat langsung di kebun ya, Pak. Iya. Makanya optimis, agak riskan dengan ini. Tapi sekarang kami nggak khawatir kalau yang jenis jamur ini. Oh, ini tidak membunuh. ini termasuk jamur ya. Jamur graviola. Dan ini hanya tumbuh di kurma. Tanaman lain nggak ada. Nggak khawatir kami. Yang kami khawatirkan itu yang jamur akar sama jamur ini. Oh, Dia patah leher kayak sawit. layu fusarium itu ya. Iya, layu ini. Cuman bisa diatasi dengan Belum lagi ditambah dengan kapur. milik kawan-kawan yang lain yang Kapur ngurangin kelembaban. Jadi memang nggak tumbuh dia kalau kondisi. ada yang 20 batang. Ya, karena kalau kawan Kalau kondisi iya kan. kalau saya pakai ini, Ini pertama pakai kali kapur, belajar kurmanya dari semprot pakai kapur buang ini. Pakai dolomit itu, Pak. Bukan. Dolomit Bikin bisa, bubur Oh, bordo. bubur kapur kapur. tembok bisa. Kapur tembok Oh, diencerkan. iya. Kan semprot. Semprotin ya. Bubur bordo kalau Iya, iya. kayak di pengendalian di anggur. Iya. Dolomit juga bisa. Kapur pertanian. Sama aja. Berarti ini Langsung kering dia. ini daun tua. ini dibiarin aja atau memang harusnya dikendalikan ini, Pak? Ya dikendalikan bisa, ya enggak apa-apa. Cuman kan kita nggak enak ngeliat kering. Iya. Nggak enak ngeliat kering kan kurang menarik. Secara akademis harus dikendalikan namanya. Iya. Cuman kan nggak mungkin. Iyalah. Namanya hama penyakit ya. Nah ini Harus dikendalikan. kami biar dia kebal, Oh, sengaja diadaptasikan. biar kebal sama ini dia. Biar membentuk resistensi jadi- alami. Nah, Nah, istilahnya kira-kira gitu imunitas. Nah, Resistensi alami. Menungso nek Covid kuwi kan. Tapi Kendalanya kalau di musim buah kemarin ya, karena kita baru yang melalui 2021 ini ya? ya, 2021. melalui satu tahap musim buah, Oke. itu yang kami alami, kami kesulitan mendapatkan serbuk bunga jantan yang masih fresh. Oke. Karena pada saat itu kami juga belum melakukan persiapan untuk proses polinisasi, karena kami anggap tanaman yang kami tanam pun masih balita semua, Pak ya. Iya, dianggap Ternyata sudah. sudah banyak yang keluar bunga. Akhirnya kami kelimpungan. Iya. Belum lagi kami sempat dapat bunga jantan dari wilayah lain. Itu sempat kami ambil. Iya. Karena proses mekarnya si bunga jantan dan betina ini kan belum tentu bareng, Belum Pak. tentu bareng, betul. Ketika kami ambil, ternyata pas nyimpan pun salah lagi, Pak. Oh, Nggak gitu. kepakai. Jadi sebenarnya bunga jantan ini bisa disimpan cukup Bisa, lama. bisa. Oke. Menurut Hmm. beberapa literatur yang sempat saya baca, dengan penyimpanan yang tepat itu
mampu bertahan dari musim sampai ke musim, artinya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, masih luar biasa sekali ya ternyata ya. Nah, bunga tapi sejauh kurma ini ya. kami masih mencoba mencari cara yang paling bagus untuk penyimpanan seperti apa. Iya. Terus belum lagi kendalanya di kebun kami juga ada yang berbunga jantan. Tapi karena pohonnya masih balita juga, untuk proses penyerbukan pun nggak maksimal, Pak. Oh iya, jadi belum siap lah Belum intinya. siap, belum cukup ya. dewasa Belum cukup dewasa. bunga jantannya. Jadi bunga jantannya istilahnya kalau secara genetik belum mateng lah. Belum gitu ya, mateng. Akhirnya kami sampai kemarin itu melakukan uji coba dengan mengawinkan kurma ini dengan salah satu palem lokal, bunga jantan palem lokal. Oh ini experience lagi nih, Iya, apa namanya riset lagi nih, riset. Itu sudah kami coba dan alhamdulillah kemarin berhasil, bahkan buahnya sempat sampai matang, sempat kita cicip rame-rame waktu kita kerja bakti nanam di masjid. Oh itu bisa, jadi ini ya bisa ya? kami sudah buktikan. Sudah buktikan ya. Insya Allah ke depan ini kalau kita masih kesulitan mencari bunga kurma yang dewasa, kita akan gunakan salah satu serbuk jantan palem lokal itu. Oh, ini ilmu jenis palem apa yang di? Mungkin itu nantilah, Oke, karena itu baik. saya Terima belum mau kasih. menyebutkan sekarang. Yang Siap. pasti itu dari palem lokal. Palem lokal. Jadi ini sudah ada salah satu temuan baru lah ya. Temuan baru. Jadi temuan fakta baru bahwa ada kemungkinan bisa disilangkan dengan seperti silangkan lah gitu ya. Jadi dibuahkan dipolinasi pakai serbuk sari jantan dari palem lokal. Bahkan kami juga sudah sempat nyicip buahnya. Rasanya oke. Alhamdulillah juga bagus. Bahkan dari ukuran buah ternyata lebih besar dari yang pernah kita kawinkan dengan serbuk sari dari kurma sendiri. Ya, saya pikir ini kita sudah melihat pembibitan dari cahaya kurma. Ya. Jadi cahaya kurma kita sudah lihat pembibitannya. Mungkin saatnya kita sekarang berjalan menuju kebun ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan Ini bayar apa tuh? Oke guys, kita menuju ke kebunnya Pak Yatno guys. Hampir kena. Pilih salahnya. Guys, kita sekarang di ini kebun luas berapa hektar ini Pak? Yang di sini 1 hektar lebih sedikit. Ini kebun pertamanya Pak Yatno ini. 1 hektar lebih. Populasi berapa Pak? Sekitar 1.300 ini. 1.300. Ada berapa jenis? 11. Awas. Ambil buka 11 jenis kurma guys. Banyak ternyata. Nanti seleksi jantan betinanya kan belum ketahuan. Oh iya. Oh. Jadi berarti seperti pepaya ini ya. Iya, benar. Pepaya. Jadi bentar Pak. Ini airnya banyak sekali ini. Ini sengaja pilih ditanam di rawa seperti ini apa? Memang tanah di sini rawa. Ini sengaja. Oh, sengaja. Jadi Berarti ada alasannya ini. ada. Dulu sebelum saya tanam, itu saya sudah menyiapkan lahan darat sebenarnya. Begitu mau tanam, saya coba kalkulasi kebutuhan air dan biayanya pada saat itu. Dengan Mas Didi ini dulu pernah saya ajak hitung-hitungan. Setelah saya hitung ternyata biaya untuk pengairan itu cukup fantastis karena pengairan ini pakai pipa selamanya. Iya. Semuanya. Iya. Dan kebutuhan air kurma ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding sawit, Pak. Ini yang banyak orang salah prediksi, banyak mengira kurma itu hidupnya di gurun, nggak butuh air. Iya. Nah, mengingat biaya pengairan tinggi, akhirnya saya ini sengaja beli lahan
yang basah. Walaupun ini sebenarnya menurut saya agak terlalu basah. Cuman karena saya dapatnya ini ya nggak apa-apa lah, ini saya olah supaya cocok untuk kurma. Ini luasnya kurang lebih 1 hektar lebih sedikit, dan ini saya tanami kurang lebih sekitar 1.300 batang. 1.300 batang. Ada 11 jenis. 11 jenis. Dan 9 diantaranya sudah ada yang berbunga dari masing-masing jenis itu. Ini penanaman kapan, Pak? Ini saya tanam Januari 2020. Januari 2020. Sekarang kita ukur tingginya 2 meter ya ini ya. Tinggi pucuk. Variatif, Pak. Variasi karena waktu Ya. tanam usia bibit pun nggak sama. Nggak sama. Oh. Kemudian tingkat pertumbuhan juga tidak sama. Nggak sama. Kalau yang tinggi ada yang udah hampir 3 meter. Iya. Ini udah keluar kembang, ada berapa jenis Pak yang sudah keluar kembang Pak? Yang keluar kembang itu ada 9 jenis. Itu yang pertama KL1, Barhi, Kalas, Deglet Nur, Edahan, H1, terus ini apa namanya, Golden Valley, kemudian Mabrom, satu lagi apa ya, lupa, Ajwa, satu lagi Ajwa. Ada 9 jenis. Kalau kita mau lihat yang sedang berbunga juga ada di sebelah sini. Ayo. Yang kebetulan 3 hari yang lalu habis saya kawinkan, tapi jalannya hati-hati Pak ya, ada duri-duri tajam, lepas-lepas ini berduri. Posisi yang sedang berbunga betina plat piro Mas? Apa? Landi. Kita bisa cek. Nah, ini salah satu. Ini kenapa ini Pak? Kelemahan kalau di daerah terlalu basah. Kita harus antisipasi jamur akar. Ini salah satunya kelemahan di daerah yang terlalu basah, ini kena jamur akar. Kemarin saya agak telat antisipasinya. Ini sempat berbunga. Ini juga bekas berbunga nih. Awas, hati-hati jangan nginjek bekas lepas Mas. Bahasanya durinya tajam. Ini bekas bunga. Di situ juga ada bekas bunga, tapi kalau yang sedang berbunga ini di sini. Ini juga bekas bunga nih. Sudah kering. Ini dari, kan kita kan ada komunitas kurma ya Pak. Memang di usia 2 tahun seperti ini rata-rata emang sudah berbunga atau bisa dibilang enggak dan punya sampean sudah berbunga gitu? Kalau dibilang rata-rata kebanyakan belum. Kebanyakan belum ya? Nah, ini juga bekas bunga nih, tapi ini kemarin jantan. Ini tinggal. Oh, ini bunga jantan. Oh, ini sayangnya lagi nggak ada yang ini hijau ya? Nggak ada karena sekarang lagi nggak masih fresh gitu maksud saya. Ada di sini. Yang masih hijau fresh di sini. Baris ke 4 dari sana kalau nggak salah. Itu tuh ada karungnya tuh. Oh, ini lagi. Ini udah dimarking. Ditutup ya, dibungkus ya. Habis saya kawinkan Gitu. sekitar 3 hari yang lalu, tapi ini saya bisa buka dulu kalau mau lihat bunganya. Ini habis dikawinin Ini guys. bunga betina. Ini saya tutup untuk melindungi dari Serangga ya? hujan, Oh, dari curah hujan. hujan. Ini kemarin sudah sempat berbuah 3 tandan ini. Ini bekas, salah satu bekasnya nih. Ini udah pernah berbuah. Iya, ini Udah pernah jadi buah. pernah. Cuman kemarin rontok karena perkawinannya gagal. Sudah sebesar-besar jari ini. Kemarin pada rontok. Kayaknya udah mulai mentil ya. Iya.
mudah-mudahan kalau di awal tahun nanti agak banyak berbunga harapannya. Yang bunga betina begini, kalau bunga jantan dia langsung mekar. Ini bunga betina, ciri-cirinya apa Pak? Kalau dia ada pentil calon buah ini. Dan dia kalau bunga jantan itu kelopak bunganya itu lebar. Di sana ada yang lagi bunga jantan tapi di ujung. Oke. Pak, boleh jenengan di situ Pak. Saya foto Pak. Samping kembangnya. Pak Didi sekalian Pak. Biar buat thumbnail nanti. Ini dicopot aja dulu lah biar. Udah, saya udah. Cukup. Terus lagi. Walaupun bunga yang saya pakai ngawinkan juga dari batang muda juga. Ini dikawinkan dengan bunga jantan dari pohon muda. Iya. Alhamdulillah, ini kayaknya berhasil nih Pak. Enggak Muda itu kategorinya apa Pak? Usia? Iya, batangnya. Oh, masih 1 tahunan Ya, masih atau seletingan 1,5 tahun lah ya. Masih seletingan ini. Masih seletingan ini? Iya. Ini kan usianya 2 tahun. Iya. Ini 2 tahun. Berarti Pejantannya kalau juga pejantan yang bagus itu di usia 5 tahun ke atas kalau ada oh. batangnya. Oke, Ini ditutup untuk melindungi dari curah hujan. Curah hujan ya. Karena habis dikawinkan. Hujan kan asam. Seru ini guys. Ini Apa kita kalian ada yang bunga lagi di sana sama sono? Agak jauh. Yang jantan aja Pak. Jantan. Ya. Yang udah. Kita perlu ya sahabat Ayo Bertani. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebunnya ini. Kalau tadi kebun bibitan, sekarang kita sudah sampai ke kebunnya yang sudah ditanam. Berapa populasinya ini, Pak? Yang kebun kita Kebun yang ini Nah, ada 2 blok. Yang blok ini ini luasnya kurang lebih 1 hektar lebih sedikit dengan jumlah populasi kurang lebih 1.300 batang. Terdiri dari 11 jenis. Ya. 11 jenis yang 9 alhamdulillah sudah menunjukkan ada yang berbuah. Oke, mewakili jenis yang kita tanam di sini. Ya, jadi kita ini sudah tadi dengan luasan 1 hektar lebih dan juga ada sekitar 1.300 dengan 11 jenis. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk bunga dari kurma ini. Ya, silakan Pak. Nah, ini salah satu pohon, ini jenisnya KL1. KL1 ya. Ini dari mana Pak ini Pak? KL1 ini salah satu varietas asli dari Thailand Pak. Oh, dari Thailand. Ya. Dan ini kebetulan pohon ini saat ini sedang berbunga ini. Ini bunganya, ini yang bentuknya seperti ini bunga betina. Bentuknya seperti apa Pak? Secara deskripsi apa namanya? Jadi kalau dibentuk bunga betina itu buah-buah antar bunga ini cenderung jarang. Oh iya. Kalau bunga jantan biasanya cenderung rapat. Ya. Kemudian kalau bunga jantan, setiap bunga ini kelopaknya lebar-lebar dan cenderung warnanya putih. Kalau ini kan nggak kelihatan ada kelopak bunganya Pak. Oh iya, nggak kelihatan kelopak. Yang ada justru ini calon buah. Ya. Atau istilahnya karpel. Ya, karpelnya. Karpel calon buah. Nah, ini sudah dipolinasi gitu, Pak? Ya, ini saya polinasi 3 hari yang lalu ini. Oh, baru 3 hari yang lalu. Ya. Nah, dari nanti polinasi biasanya terbentuk buah. Dia biasanya 1 bulan sudah kelihatan. buah. Dan nanti sampai dengan dia matang. Matang itu berapa hari? Itu sekitar 150-an hari. Jadi dari polinasi itu 150 hari. Jadi kalau setelah polinasi itu kita butuh waktu berarti sekitar 5 bulan. 5 bulan lebih. 5 bulan baru kita bisa makan kurmanya. Ya, itu beda jenis akan sedikit berbeda waktunya. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan lebih sedikit. Ya. Dan ini pohon ini bunga untuk yang kedua, Pak. Oh, ini sudah kedua. Ya. Ini padahal baru umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah tanam. Ya. Dan ini waktu tanam bibitnya umur 11 bulan. 11 bulan. Nah, jadi pindah tanam umur 11 bulan dan sekarang 1 tahun setengah setelah di lahan itu sudah mulai berbunga. Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Ini yang
bekas sisa-sisanya yang buah awal ini sisa tandannya masih ada. Ya. Jadi ini menarik sekali teman-teman. Jadi sahabat Ayo Bertani bahwa kita sudah melihat sekarang bunga betina dari pohon kurma dari jenis KL1 ya. Nah, sekarang kita akan bergerak menuju pohon yang Jantan. berbunga jantan. Kebetulan sekarang berbunga. Oh, betina satu lagi. Betina Jenis satu lagi. barhe ada, kecil tapi bunganya bisa kita lihat nanti. Yang betina, yang jantan juga ada. Oke. Ini udah banyak yang muncul itu ya. Apa? Anak-anakannya ya. Anakan banyak. Jadi Ini juga sempat bunga tuh berapa biji. Kemarin nonton juga cari yang betina. guys, ini Pak Yatno lagi nyari posisi pohon yang lagi kembang. Dulu sebelahnya, sekarang muncul sebelahnya. Oh iya. Ini depan kita ini lagi Nah, ini calon keluar bunga ya Pak ini. Ya. Ini bunga. Ini jenisnya barhi. Dan ini kemarin sudah berbunga. Betina ini kecil. Nih. Ada rontok tapi ini karena kecil nggak dipolinasi nih. Bunga pertama ini rontok, ini calon-calon buahnya. Dan ini sebelahnya muncul bunga lagi. Nih. Oh, kayak gitu ya. Karena dia masih kecil. Nanti dia pecah Nanti. keluar ini ya, bakal bunganya ya. Ternyata sebelahnya muncul lagi ya ini. Berarti ini untuk bisa muncul bunga kayak gini ada perlakuan khusus atau enggak ini Pak? Kalau dibilang khusus tetap ada Pak. Khususnya di teknik perawatan untuk supaya dia memicu munculnya bunga. Teknisnya tetap ada, tapi sejauh ini yang kita lakukan belum menggunakan teknis yang ekstrim, misalnya pakai semacam booster. Itu belum. Enggak, kita hanya perawatan saja. Perawatan dan pemupukan itu yang baru kita lakukan. Perawatan itu dalam artian apa itu Pak? Perawatan salah satunya menjaga air, kemudian melakukan pemupukan rutin, menjaga pH tanah, dan pembersihan rumput-rumput, termasuk juga pruning pelepah. Oh gitu. Ini kayak gini udah harus di pruning atau belum ini kalau pelepah yang udah turun kayak gini? Belum, karena ini masih seger dan sebenarnya kan nanti kalau udah berbunga, dia sebagai penopang ya. Nah, pruning enggak, dia nggak perlu penopang. Pruning itu setelah manggar yang sudah memuncul, yang manggarnya sudah selesai, sudah tua. Oh gitu. Jadi misalnya ini berbuah, nanti musim depan inilah batas kita pruning. Yang atasnya jangan, karena ini atasnya ini peluang muncul bunga lagi. Muncul bunga ya. Iya. Ini pupuk yang dipakai apa aja nih Pak? Kalau pupuk yang kita pakai ini, sejauh ini kita pakai pupuk kompos, kotoran ayam, kotoran kambing, sama NPK. Oke. Pupuk NPK. Dan kita masih menggunakan NPK yang subsidi karena lebih murah. Kita belum pakai yang non subsidi karena harganya jauh lebih mahal. Walaupun kualitasnya banyak yang lebih bagus. Kita coba untuk menekan biaya perawatan dulu. Oke, betul Pak. Kalau yang di depan jarak tanam berapa? Depan mana? Yang tadi kita yang lewatin tadi itu kurang lebih 4 kali 2,5. Yang ini 3 ini kali 2 ini segitiga ini ya. Ngikutin bekas barisan karet. Kita pakai ngikut bekas barisan karet lama. Tapi kurang lebih ini sekitar 2 kali 2 meter. Ya, 2 kali 2.
Ini salah satu teknik tanam, saya ingin membuktikan teorinya orang Thailand ini. Apa itu? Tanam rapat. Oh, nanti diseleksi. Yang konon katanya, kata orang Thailand, dengan tanam rapat ini akan lebih banyak betinanya katanya. Dan saya masih proses menguji benar enggaknya, saya belum berani menyimpulkan. Ini masih proses pembuktian. Kita tunggu sampai nanti mayoritas berbunga. Sekarang sudah ketemu ini tanaman kurma jenis apa ini Pak? Ini jenisnya Hengwan atau H1. Hengwan. Salah satu varietas asli dari Thailand. Oh, ini varietas asli dari Thailand. Ya. Jadi sekarang kita lihat salah satu varietas asli Thailand yang mengeluarkan bunga jantan. Tapi memang belum mekar ya Pak ini? Belum. Nah, jadi bisa dijelaskan Pak gimana? Jadi ini pohon ini umur dari semainya ini kurang lebih 2,5 tahun juga. Yang ditanam di lahan ini 1,5 tahun. Dan ini bunga pertama. Ini jenisnya Hengwan dan kita bisa lihat ukuran batangnya nih. Kalau saya berdiri sebagai pembanding nih. Nah, ini segini. Dari ketinggian pohon ini bisa terbayang 1,5 meter lah paling. Ya, baru 1,5 meter. Dan ini bunga pertama, ini jenis jantan. Jadi ciri-ciri bunga jantan ini buat saya meyakini 95% ini jantan. Iya. Kemudian ini saya ikat karena ini akan kita ambil nantinya untuk penyerbukan. Iya. Kadang-kadang kalau nggak diikat begitu pecah, kita nggak langsung tahu keburu tabur. Iya, keburu tabur, betul. Jadi ini apa namanya? Kita tahan lah ya, kelopaknya ini supaya tidak banyak yang tabur. Iya. Tapi itu kelihatan sudah mulai mulai ini ya. Mulai mau pecah. Mau pecah mungkin ya. 2 hari lagi ini pecah. Oh ya. Ini udah berapa ini Pak? Dari ini kira-kira ini pecah. Kira-kira berapa dari bulan? Muncul ini sekitar, kebetulan ini kemarin ketahuannya sudah agak panjang. Tapi kalau misalnya kita tahu dari mulai muncul sedikit, ini kurang lebih 1 minggu. Oh, 1 minggu. Oh, cepat sekali ya? Cepat, kalau bunga cepat. Bunga cepat ya. Dan ini perkiraan saya 2-3 hari sudah pecah. Sudah pecah. 11 hari Mas, saya hitung dulu. Oh, 11 hari ya. Crack ya? Yang pernah dihitung 11 hari ya. 11 hari. Ya. Dari mulai muncul kecil itu, 11 hari dia crack. Iya, makanya sekitar seminggu tambah 2-3 hari lagi, sekitar kurang lebih 3 hari puluhan hari. 2-3 hari lagi crack sudah. Ya, bunga jantan. Jadi ini mungkin sudah ini ya Pak ya. Jadi baik kita sudah melihat apa namanya bunga jantan. Memang sayang sekali ini memang bukan musimnya berbunga. Ya, berbunga. Jadi ini belum. Nah, ini waktunya. Biasanya bulan apa Pak? Kalau melihat musim yang lalu itu ramainya keluar bunga ini di awal tahun, antara Januari, Februari, Maret. Iya. Kalau di akhir-akhir tahun ini muncul tapi biasanya belum ramai, belum musim. Iya. Jadi awal tahun itu berbunga, berarti nanti bisa metik bunganya setengah tahun lah ya. Sekitar di bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Sekitar itu biasanya. Oke. Jadi baik sahabat Ayo Bertani sekarang. Kita sudah cukup. Nah, sekarang kita akan melihat kebun yang lain. Ya, terima kasih. Guys, ini depan kita ini pohon yang lagi keluar bunga jantan ini, guys. Ini lihat pelepahnya ini kayak cocor bebek ya. Oh iya, dia memang belum pecah dia. Jadi itu indikator fisik ya. Kita mau tes ini pH tanah berapa. Wih, cakep ya. pH tanah 6,4. Oke guys, kita udah ikuti Pak Yatno keliling kebun. Kita udah lihat tadi jenis bunga kurma yang betina dan jantan.
Dan tadi ada yang udah kita lihat itu dia udah mulai keluar pentilnya kecil-kecil ya. Dia habis diserbukin. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya bilang beliau nekat. Karena kayaknya di sekitar sini cuman beliau doang yang nanam kurma ini. Oke, kita lanjut ke kebun berikutnya guys. Kebun satu lagi. Karena Pak Ayatno ini punya 2 kebun ternyata. Luar biasa. Guys, ini kita di rumahnya Mas Didik. Dan ini adalah pohon kurma yang tadi diceritakan sama Pak Ayatno. Ini diserbuki dengan kembang dari palem jenis lokal. Nah, itu bekas tangkai buahnya, malainya. 2 kali lipat. Walaupun nggak 2 kali lipat, minimal ditambah 50% untuk cadangan. Ya 100 lah berarti lah. Nah, 100. Jadi nanti ketika sudah muncul jantan betinanya udah kelihatan. Kalau kebanyakan jantan, penjarangan yang lainnya bisa ditambal sulam. Karena ini walaupun besar segini dipindah, kalau tahu teknisnya masalah ya? nggak masalah. Oh bisa. Dongkel ya. Yang penting tahu teknisnya. Iya. Nggak masalah.